Saya akan membaca metode purifikasi tauhid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi di sini saya ambilkan dari buku yang sama di kesempatan yang lalu, yang ditulis oleh Dr. Andes Haji beliau Anhar Ansori, yang diberikan pengantar oleh beliau Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas, kedua Ustadz senior yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah. Di sini akan kita baca. Yang pertama adalah bahwa di dalam pokok ajaran agama itu ada yang ats-tsawabit, ada yang tsawabit yang bersifat tetap, dan ada yang mutaghayyirat yang bersifat dinamis. Jadi ada karakter pokok ajaran yang tsawabit dan ada yang mutaghayyirat yang bersifat dinamis. Untuk pokok ajaran yang bersifat tsawabit, bersifat tetap, bersifat purifikasi yang tidak berubah, itu ada 3. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah akhlak. Menurut penulis buku ini, buku yang berjudul Penguatan Ideologi Kaderisasi Kepemimpinan Muhammadiyah, bahwa 3 pokok ajaran ini menjadi sektor yang penting gerakan purifikasi atau pemurnian yang harus dilakukan oleh Muhammadiyah. Jadi gerakan pemurnian. Nah, di sini Kiai Haji Ahmad Dahlan mengutamakan proses purifikasi atau pemurnian dimulai dari diri beliau sendiri sebagai seorang pendiri, sebagai seorang pemimpin Muhammadiyah. Purifikasi dari berbagai bentuk perbuatan syirik, khurafat, dan takhayul, atau kemudian sampai saat ini sering dikenal dengan istilah TBC, takhayul, bid'ah, dan khurafat. Sehingga purifikasi dari berbagai bentuk perbuatan syirik, khurafat, dan takhayul, menyekutukan Allah dengan makhluknya, bahkan menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri, pikirannya, hatinya, dan hawa nafsunya. Oleh karena itu, menurut penulis buku ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, menulis ayat di depan meja belajarnya. Seolah-olah menjadi peringatan yang melekat dalam diri beliau. Ayat tersebut adalah surah Al-Jasiyah ayat 23. Ayat tersebut adalah surah Al-Jasiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Maknanya adalah afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, maka pernahkah kamu memperlihatkan, apakah kamu pernah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah Subhanahu wa taala membiarkannya berdasarkan ilmunya. Dan Allah wa khatama ala sam'ihi, mengunci pendengarannya, wa qalbihi, dan hatinya, wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan juga menjadikan pandangannya tertutup. Faman yahdihi, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan, maka barang siapa yang maka siapakah yang memberinya petunjuk mim ba'dillah, sesudah Allah Subhanahu wa taala. Afala tadhakkarun, maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Demikian inilah adalah sikap dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menjaga dan membentengi diri
agar kemurnian tauhidullah dalam dirinya tetap kuat dan terpelihara dari berbagai bentuk kesyirikan. Dan menurut penulis buku ini, buku Penguatan Ideologi Kaderisasi dan Kepemimpinan Muhammadiyah, mengutip ayat innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian beristiqomah dan mereka tidak takut dan tidak pula khawatir. Maka ayat ini memberi kekuatan bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk selalu istiqomah dalam bertauhid dan tidak pernah takut dalam berdakwah, karena senantiasa memiliki keyakinan yang kuat atas perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru yang dikhawatirkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sangat khawatir kalau manusia sudah memposisikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Jadi justru yang dikhawatirkan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah ketika manusia sudah memposisikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Baik, Bapak dan Saudara, ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak boleh memposisikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Bagian yang kedua, kalau yang pertama tadi Kiai Haji Ahmad Dahlan mengutamakan proses purifikasi, pemurnian agama dari diri beliau sendiri sebagai pendiri dan pemimpin, maka yang kedua beliau melakukan purifikasi dalam bidang ibadah atau pemurnian dalam bidang ibadah. Yakni di sini yang menyangkut masalah akidah ibadah. Berangkat dari suatu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia sebagai hamba, maka Allah pula yang menentukan tentang cara seorang hamba untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pula yang berhak menentukan prinsip ibadah kepada Allah. Baik itu bersifat ibadah yang mahdhah maupun ibadah umum, supaya tidak terjadi kesyirikan, supaya tidak terjadi bid'ah dalam ibadah khusus. Kita perhatikan bahwa ada firman Allah, demikian pula Nabi SAW pernah bersabda. Di antara firman tersebut, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, Rabbmu, Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis dari Malik ibn Huwairis, dari sahabat Malik ibn Huwairis, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana kamu melihat aku salat. Untuk kepentingan purifikasi ini atau kepentingan pemurnian agama ini dan juga dinamisasi, maka didirikanlah majelis tarjih dalam Kongres Muhammadiyah ke-17 atas prakarsa dari Kiai Haji Mas Mansur, dan kemudian beliau dipercaya sebagai ketua pertamanya pada tahun 1928 di Yogyakarta. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, jadi di sini Kiai Haji Ahmad Dahlan memulai purifikasi dari diri beliau sendiri, dan pemurnian tersebut dalam bidang akidah dan ibadah. Adapun dalam hal yang terkait dengan urusan muamalah, dalam urusan keduniaan, itu sifatnya adalah lentur, fleksibel. Tetapi menyangkut masalah akidah dan ibadah, kita ini adalah ittiba, kita mengikuti bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih lanjut lagi yang ketiga, masih menurut buku yang sama, ini termasuk ajaran yang sawabit, yang sifatnya tetap, itu adalah pemurnian di bidang akhlak atau purifikasi akhlak. Akhlak di sini tidak hanya dipahami sebagai akhlak sesama manusia, tetapi akhlak di sini secara vertikal kepada Allah, hablum minallah,
Yang kedua, secara horizontal terhadap sesama manusia, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada masyarakat, seagama, lintas agama, ras dan suku bangsa. Demikian pula akhlak bukan hanya hablum minallah, bukan hanya hablum minan nas, tapi juga kepada lingkungan sekitar. Akhlak kepada alam sekitar, baik alam hewani, alam nabati, bumi, air, udara, dan lain-lain. Sehingga ini semua harus mengikuti bimbingan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak atau budi pekerti. Sehingga yang terkait dengan akhlak atau budi pekerti, kita bisa mencontoh Nabi, karena beliau disebutkan oleh buku ini kana khuluquhul Quran, bahwasanya beliau itu akhlaknya, budi pekertinya adalah Al-Quran. Maka berdasarkan dari 3 pokok ajaran ini, yakni yang sifatnya sawabit, yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah akhlak. Ini bimbingannya adalah bimbingan wahyu dari Allah. Maka kalau tidak sesuai dengan wahyu dari Allah, maka ketika melanggar tuntunan agama, maka tidak boleh dijalankan. Bisa jadi satu tindakan oleh masyarakat dianggap baik, tetapi ketika bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi, maka sesuatu tersebut bukan merupakan akhlak yang baik, meskipun dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang baik. Sehingga tolak ukurnya jelas dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah budi pekerti, itu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya dalam masalah akidah ibadah itu kita ittiba. Dalam masalah budi pekerti, selama tidak bertentangan dengan tuntunan agama, maka itu boleh. Dan terkait dengan budi pekerti akhlak tadi, ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada sesama, dan akhlak kepada lingkungan sekitar, kepada alam nabati, tumbuh-tumbuhan, kepada alam hewani, hewan-hewan, bumi, udara, supaya tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah pokok ajaran yang berubah atau mutaghayyirat, yang bersifat dinamis. Ini adalah mengikuti tuntunan perkembangan zaman yang menyangkut bidang teknologi, bidang sarana prasarana, pendidikan, ekonomi, sosial, seni budaya, politik, dan lain-lain. Termasuk dalam hal ini bidang sosial, kesehatan, dan seterusnya. Baik, ini sebagai tambahan saja mengenai purifikasi yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang dimaksud dengan purifikasi ini adalah pemurnian agama, agar kita terjauhkan dari takhayul, bid'ah, dan khurafat. Baik.